Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Futorik dengan NIM 22 angkatan 20 dengan 3 digit terakhir 021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek aplikasi kasir yang saya buat. Ini yang bernama Warung Adi ya, warungnya. Untuk database-nya itu sendiri, desain database-nya saya membuat 6 tabel, di mana yang pertama ada login, ada menu, ada pembayaran, pesanan detail, dan juga valid. Dan untuk tabel login itu sendiri, strukturnya itu ada username, kolom, dan juga level. Username ini sebagai primary key, ada password, dan level ini ada admin sama user saja. Selanjutnya ada tabel menu, di mana di tabel menu ini untuk menampung data menu yang ada pada warung itu sendiri, di mana ada nama menu, ada menu ID, ada harga menu, kategori, status. Untuk struktur, untuk menu ID sebagai primary key, auto increment, tipe datanya integer, nama menu varchar, harga menu integer, kategori hanya bisa di set makanan dan minum atau minuman, status juga hanya bisa di set ready atau not ready. Dan selanjutnya ada juga tabel pesanan, di mana tabel pesanan ada 4 kolom: pesanan ID, username, tanggal pesanan, dan juga status. Di mana kolom pesanan ID sebagai primary key, integer tipenya, ada username, ada tanggal pesanan dengan tipe datanya date, status varchar. Selanjutnya untuk pesanan detail ada pesanan detail ID, ada pesanan ID, menu ID, jumlah, harga, subtotal. Pesanan detail ID sebagai primary key, auto increment. Pesanan ID foreign key, primary key dari tabel pesanan. Foreign key menu ID, primary key dari tabel menu, jumlah, harga, dan juga subtotal. Dan untuk valid ini untuk menampung data token. Status token itu sudah dipakai atau belumnya. Jadi strukturnya token sebagai primary key. Untuk status token ada available dan not available. Oke, kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Di sini ada tampilan login ya. Login untuk jika belum ada, maka kita buat dulu. Misalkan sini Torik 123, konfirmasi 123, sign up. Di sini pada tabel login. Tabel login di sini sudah ada yang namanya Torik, username Torik, maka akan muncul peringatan tadi atau gagal ya. Misal di sini username-nya Melati, passwordnya 123, sign up. Di sini akan berhasil. Cek di sini akan muncul namanya Melati. Di sini ya Melati 123 user. Oke, kita coba. Jika salah, misalkan Melati 123 login, maka di sini akan salah. Jika dicek pada register yang tadi ya, di sini akan terdapat formnya sudah ditampilkan. Di sini ada form user, username, password, dan confirm password pada sign up tadi ya, pada daftar. Required harus diisi. Di sini ada tombol submitnya, saya kasih nama submit. Oke, setelah itu ketika tombol submit terisi atau ditekan, maka akan variabel username akan diisi dari inputan tadi ya. Karena tadi menggunakan post, maka di sini akan post. Password juga sama sesuai dengan nama yang diinputkan tadi. Jika password sama dengan repass atau confirm itu sama, nilai dari kolom confirm sama passwordnya sama, maka akan melakukan ini. Jika tidak sama, maka akan muncul password not match, tidak cocok. Setelah itu ketika cocok, dicek apakah username-nya itu sudah ada pada tabel login. Jika sudah ada, maka akan muncul username sudah tersedia, sudah digunakan atau tidak tersedia lagi.
Jika tidak, maka akan ditambahkan atau di query ke database dengan data yang tadi diinputkan dan akan menuju ke lokal index.php, di mana index.php itu sendiri merupakan halaman login di mana ada form username dan juga password dan juga ada inputan login. Untuk loginnya itu sendiri namanya submit. Jika submitnya itu diterisi atau ditekan, maka prosesnya sama, akan mengambil data pada inputan username, password pada nama inputnya password dengan metode post, karena di sini metode yang saya gunakan ini metode post. Oke, setelah itu melakukan query, dicek apakah username dan passwordnya itu ada atau pada tabel login tadi. Maka jika ada, akan dimasukkan sesuai dengan levelnya, dan juga session, dibuatkan session username, session level, dan untuk menggunakan session harus ada session start. Oke, jadi ketika levelnya sama dengan admin, maka akan masuk ke halaman admin. Jika selain itu, maka masuk ke halaman pelanggan. Jika ini tidak ada atau username passwordnya itu tidak muncul query-nya atau tidak ada baris yang terdeteksi, maka akan muncul alert seperti yang tadi ditampilkan, username dan password salah. Oke, ketika benar, misalkan tadi melati 123 passwordnya, login, ntar bisa dicek lagi melati 123. Oke, kita coba melati 123. Login. Nah, di sini berhasil ya. Ini tampilan pelanggan atau dari sisi user. Nah, di user di sini ada daftar menu. Di sini akan menampilkan data menu yang tersedia pada data di tabel menu tadi ya. Yang di tabel menu, yang di sini tabel menu. Nah, di sini ada 12, ada kopi hitam, dan terakhir begitupun juga di sini ini sama, ada 12 data yang tersedia pada warung Madi ini. Untuk codingannya itu sendiri bisa dilihat di home PHP ini akan melakukan query biasa. Dicek ketika menselect semua data pada menu yang statusnya ready. Jadi yang ditampilkan di sini itu hanya yang ready saja. Oke, setelah itu ketika melakukan pemesanan, ketika memesan ayam goreng bumbu 2, di sini akan muncul detail pesanannya seperti ini. Ketika batal, maka belum ada pesanan. Nah, codingannya itu ada di pesanan.php. Pesanan.php di sini bisa kalian lihat pada form yang saya buat itu terdapat form yang di looping. Nah, seperti ini yang saya masukkan ke dalam form dengan metode post ya. Itu terdapat ID menu yang saya hidden. Ada jumlah yang ingin ditampilkan, yang ingin diinputkan, ini kolom jumlah seperti itu, dan juga tombol pesan, ini submit ya. Jadi ketika itu disubmit pesan, berarti namanya submit, masuk ke kondisi ini, diambil ambil hari ini session username-nya siapa, maka ID menunya berapa berdasarkan ID menu, jumlahnya berapa berdasarkan pos menu tadi. Setelah itu melakukan query berdasarkan ID menu untuk mengambil nama menu dan juga kategori, nama menu, harga, dan juga kategori agar dimasukkan ke session card atau ke keranjang agar bisa ditampilkan di pesanan detail tadi. Nah, jika muncul, ini akan masuk ke sini. Nah, di sini kan ada
ini belum ada pesanan ketika kartunya itu kosong. Nah, kondisinya di mana? Nah, di sini. Jika kondisinya tidak kosong, season cardnya tidak kosong, maka akan melakukan ini forward season card dengan SID dengan value data. Di sini total, ini totalnya ya, biar nambah berdasarkan subtotal, ditambah dilakukan increment setiap iterasinya berdasarkan data sub. Jadi total sama dengan total ditambah subtotal. Oke. Setelah itu untuk pengisian season cardnya itu sendiri itu ada pada ini. Nah, yang membuat season card dengan dua dimensi ya. Ada 2 dimensi, dimana di sini berdasarkan ID menu juga misalkan ID menu 1 itu apa aja datanya, ada nama, harga, kategori, jumlah harga, dan seterusnya ketika melakukan pesanan. Misalkan di sini melakukan pesanan 2. Nah, di sini ketika pesan lagi jadi 3, maka di sini akan berubah jadi 3 karena berdasarkan indeksnya ID menu. Nah, di sini berdasarkan indeks ID menu. Jika berbeda, maka tampilannya juga berbeda, atau di ID menunya juga dibuatkan indeks baru gitu. Nah, di sini akan dibuatkan seperti ini. Oke, dan untuk copyright ini ya untuk mencantumkan saja nama saya dan juga NIM saya. Setelah itu ketika proses batal itu prosesnya kayak gimana? Di sini ada tombol batal ketika itu tidak kosong, proses cardnya tidak kosong, ada tombol batal akan menuju ke hapus .php. Nah, dengan memberikan parameter ID pada file tersebut, hapus .php. Nah, yang dilakukan pada file tersebut adalah unset atau menghapus indeks ID menu yang sudah ada pada season card itu. Nah, ID-nya dapat dari parameter tadi ya. Ketika itu sudah di unset, maka langsung masuk ke pesanan .php lagi. Ketika ini batal, nah di sini akan masuk ke pesanan .php, maka unset, pesanan tersebut sudah dibatalkan seperti itu. Misal pesan lagi 2, di sini 2 pesan. Nah, ketika tombol bayar, nah di sini akan melakukan validasi token. Nah, di sini maksudnya validasi token itu sendiri agar si pembeli itu dipastikan ada di warungnya. Nah, validasi token ini dapat dari mana? Dapat dari kasirnya. Nah, di sini saya akan melihat pada tabel valid yang tersedia ini ya, available. Kita copy, kita ambil. Nah, misalkan di sini kan tidak tersedia ini, nah tidak valid. Nah, untuk ketika validasi available. Nah, ini valid ya. Berarti bisa dilihat di sini akan berubah jadi not available. Nah, ini sudah not available karena sudah digunakan token tersebut. Nah, codingannya yang tadi itu validasi ketika menekan tombol bayar di sini menuju ke checkout. Di checkout itu melakukan validasi token dengan form. Ada dua inputan, ada tipe teks sebagai token yang akan diisi dan juga submit sebagai tombol ya, dengan nama submit. Jika submit terisi atau ditekan, maka ambil tanggalnya, terus tokennya apa, dan dicek apakah status tokennya available atau tidak. Jika itu lebih besar dari atau ada atau tersedia, maka menuju ke pesanan detail .php sama dengan parameter valid sama dengan token seperti itu. Nah, jika tidak, maka token tidak valid. Oke, ketika valid menuju ke pesanan detail .php, tampilannya seperti ini. Pesanan detail .php akan melakukan pengecekan yang tadi, parameter itu akan diambil
tokennya get valid ya. Terus tanggal sekarang juga diambil, maka di sini akan melakukan select untuk mengambil pesanan ID-nya ya, ID pesanannya. Jika itu ada, maka plus 1, misalkan ID terakhirnya itu 13, maka akan ditambahkan 1 berarti 14. Jika itu 0 berarti ID pesanannya 1. Nah, selanjutnya melakukan insert ke tabel pesanan dengan value ID pesanan, user, today, dan statusnya belum bayar. Nah, untuk pesanan detailnya ini masuk ke pesanan detail ya. Untuk yang keranjang tadi yang card itu masuk ke pesanan detail dengan jumlah, diambil detail dengan kolom jumlah, ID menu dengan berdasarkan indeksnya ID. Ada 3 kolom yang akan dimasukkan, ada pesanan ID, menu ID, dan jumlah. Dan untuk kenapa subtotalnya tidak diisi, karena sudah tersedia pada trigger atau ya trigger yang sudah saya buat. Jadi di sini ada harga subtotal, bisa dilihat di sini. Nah, di trigger ada before insert dan before update. Before insertnya di sini akan subtotalnya otomatis ngambil dari jumlah dikali harga. Nah, untuk harganya juga akan otomatis diisi dari tabel menu seperti itu. Jadi yang saya butuhkan hanya data jumlah dan juga menu ID. Jadi di sini akan menu ID, jumlah, dan pesanan ID-nya berapa. Seperti itu. Setelah berhasil melakukan query, maka di unset session card-nya biar kosong. Setelah itu mengupdate pada tabel valid tadi ya, yang validasi yang tadinya available akan status tokennya berubah jadi not available berdasarkan token yang tadi sudah dijadikan parameter ini. Oke, maka setelah itu query biasa menampilkan data pesanan seperti biasa. Setelah prosesnya selesai, maka tinggal melakukan pembayaran ke kasir. Di sini ada nomor pesanan 16. Selesai, logout, kita masuk ke admin. Melakukan pembayaran. Di sini pembayaran .php di admin. Nah, pembayaran .php bisa dilihat di sini berdasarkan ID berapa tadi, 16. Nah, 16 ada bahwasanya mesen ayam goreng 2 sama kopi hitam 2 dengan total 36. Untuk query-nya itu sendiri atau prosesnya, alur codingnya itu ketika melakukan pencarian berdasarkan ID pesanan ID itu sendiri, itu akan masuk ke pembayaran .php, status token, detail pesanan. Nah, di sini pembayaran, terus ada form, di sini ada form action pembayaran .php. Inputnya number, ini ID pesannya berapa, submit, namanya submit. Oke. If submit, mana if submit sebentar. Nah, di sini submit. Jika submit itu terisi atau ditekan, maka ambil ID pesanannya berdasarkan kolom tadi ya, nama inputannya, parameternya get atau metodenya get ya. Melakukan query, jika statusnya belum bayar maka akan melakukan ini. Jika selain itu, maka muncul ke sini, cek ulang nomor pesanan. Misalkan ini ngasal ya, 17. Nah, cek ulang nomor pesanan. Itu jika 13, nah 13 bentar. Tadi 16. Nah, 16. 13 tadi karena udah gak ada ya, statusnya belum bayar.
Oke, setelah itu ketika pembayaran, misalkan pembayaran gagal 4.000 bayar, uang tidak cukup, masuk ke bayar number bayar. Oke, jadi masuk ke atas. Nah, sudah bayar nih. Total ID bayar, total jika uang kurang dari total maka uang tidak cukup. Selain itu maka akan dilakukan query ke pembayaran, tabel pembayaran. Bisa dilihat di sini tabel pembayaran. Mana tabel pembayaran? Tabel pembayaran. Nah, tabel pembayaran di sini kan belum ya, 16 belum bayar, belum melakukan pembayaran. Ketika di sini berhasil, misalnya 40.000, misalkan 40.000 melakukan pembayaran, maka di tabel pembayarannya akan muncul ID dengan nomor pesanan 16 seperti itu. Ini untuk nota hanya query biasa ya. Ketika berhasil maka menuju ke nota titik PHP dengan 3 parameter ID, total, dan juga uang. Kita buka ke nota. Di sini kita ambil dulu total, ID, dan juga uangnya. Setelah itu set kembalinya uang kurang dari total. Setelah itu lakukan query seperti biasa untuk mengambil data berdasarkan pesanan ID tersebut. Nah, setelah itu lakukan penampilan data seperti biasa. Oke, setelah itu sudah selesai. Proses pemesanan di sini juga sama dengan sebelumnya, bedanya cuman ketika di sini melakukan pesanan, nah di sini kan belum ada nama, di sini harus menunjukkan nama, misalkan Torik submit, di sini akan muncul nama. Bedanya di sini ketika bayar dari kasir atau pesan dari kasir, ketika klik bayar otomatis gak usah melakukan validasi karena otomatis si kasirnya ada di tokonya atau udah milik tokonya itu sendiri gitu loh. Ketika klik bayar, maka langsung muncul ke pembayaran, misalnya langsung 30.000. Oke, bayar. Nah, ini langsung di set ya, tampilannya sama seperti sebelumnya. Ketika kelola menu di sini ada perbedaan, hapus ini tidak bisa diklik. Karena apa? Karena data tersebut sudah dilakukan pesanan, sudah pernah dipesan seperti itu. Ketika ini dihapus, ini bisa tahu telat penyet, ini bisa karena belum dilakukan pesanan. Misalkan tahu penyet ini mau dihapus, menu berhasil dihapus. Seperti itu. Kita ini nggak bisa dihapus. Oke, ini melakukan pengeditan. Ini bisa hanya edit ready sama edit harga. Ini nggak bisa diedit. Oke, kita coba status not ready, edit ayam goreng bumbu, berarti nanti di sini sudah statusnya sudah berubah jadi not ready. Oke, untuk dashboard ini hanya query biasa. Tambah menu, kita coba cek untuk tambah menu. Ntar di kelola menu, hapus kelola menu. Di sini query biasa, select from menu dengan melakukan backnation ya. Mengambil jumlah tampilnya 5, berarti yang ditampilkan di 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ketika melakukan penghapusan di sini ada 2 kondisi. Jika di pesanan detail itu ID-nya ada, maka tombol buttonnya akan di disable. Jika tidak, maka itu bisa melakukan penghapusan dan akan menuju ke kemana? Ke form itu sendiri. Form itu sendiri hapus menu, berarti ambil ke hapus menu. Nah, di sini akan menghapus berdasarkan ID tersebut.
Setelah itu edit tadi ya, edit menu. Nah, di sini akan yang dilakukan query hanya saja menu sama harga menu sama status. Jadi yang lainnya di set read only, seperti nama menu di sini ya. Menu read only tidak bisa diedit seperti itu. Dan untuk query-nya sama, hanya beda update aja ya. Setelah itu tambah menu sekarang. Kita coba tambah menu tadi tahu penyet ya. Tahu penyet misalkan harga 7.000. Kategori makanan satu saja tambah, berhasil ditambah. Kita coba ke cek tahu penyet ada ya. Tahu penyet sudah berhasil. Query-nya sama, hanya berbeda sintaks. Ditambah menu. Nah, di sini ditambah menu, ambil data nama menu, harga, kategori, status, dilakukan query, masukkan menu ID-nya kosong karena auto increment, nama menu, harga menu, kategori. Oke, ketika ini berhasil ya, berarti yang muncul data berhasil ditambah. Oke, untuk dashboard itu melakukan query yang pertama di sini, query jumlah menunya yaitu count ya. Pada from menu tampilkan berapa. Terus di sini berdasarkan jumlah pesanan bulan ini di count juga sebagai hasil pesanan pada tabel pesanan itu berapa berdasarkan hari ini, today. Terus ada penghasilan bulan ini sama penghasilan like today, kita ambil di tabel pesanan gabungan dari tabel data pesanan sama pembayaran. diambil total dari pembayaran pada total bayar yang ada pada tabel pembayaran seperti ini. Ini tabel pembayaran ya. Total bayar di sini akan disum berdasarkan bulan ini seperti itu. Oke, setelah itu di sini ketika ada berarti tinggal di echo hasilnya di sini. Jika tidak ada maka penghasilannya 0 rupiah seperti itu. Dan untuk pesanan terbaru di sini limit ya, pakai limit, di order dulu baru di limit. Untuk pesanan terbaru, nah di sum total banyaknya, jumlah pesanannya di sum berdasarkan jumlah di pesanan detail. Setelah itu statusnya ya lunas ya. Ketika lakukan pembayaran statusnya lunas. Setelah itu total biasa kita ambil di pembayaran ya, tabel pembayaran, total bayar, ada pesanan ID, username ini di pesanan, tanggal pesanan ini di tabel pesanan, ini banyak berdasarkan ini pesanan detail jumlah yang di sum. Oke, dengan limit 5. Jadi di order dulu pesanannya, order by diurutkan dan diambil 5 pesanan terakhir dengan limit 5. Oke, setelah itu top menu bulan ini itu ini berupa pakai tag iframe ya, dengan source start top .php, di mana start top .php isinya ini. Nah, di sini saya mau ngambil data 3 ya, 3 teratas dengan melakukan order by berdasarkan total terbanyak ya. Di sini total pesanan detail dengan jumlah terbanyak, di inner join dengan tabel pesanan detail, menu dengan pesanan detail dengan pesanan. Terus diambil tanggal sekarang. Terus maksudnya bulan sekarang ya,
Lalu di group by berdasarkan menu ID-nya. Jadi menu ID-nya ayam goreng ini 1 di group by, lalu di order by dan ambil list limit. Setelah itu di sini untuk elemen-elemennya ya terjual. Nah, di sini ada tulisan terjual. Elemennya apa, terjual. Terus untuk penampilan ini itu sendiri itu berada pada ini data nih. Data, jadi data yang tadi nama menunya apa dengan jumlahnya berapa. Terus random color ini masalah warna ini yang di random. Oke, untuk tes itu sendiri totalnya ya. Jadi total banyaknya itu berapa? Nah, ini 17, berarti totalnya 17 di sini. Setelah itu ini sama ya. Udah, maka akan muncul seperti ini menggunakan Google Visual Chart. Oke, selanjutnya di report kurang lebih sama dengan yang saya jelaskan di dashboard tadi ya. Nah, di sini saya menggunakan menggunakan JavaScript ya, chart, Google Chart. Di sini untuk report ada dua frame, ada start menu sama start hasil. Untuk start menu itu sama ya, cuman beda query saja. Di sini query-nya berdasarkan tanggal ini, dan akan diambil berdasarkan bulan yang akan disubmit. Misalkan di sini mau cek Juni, ketika cek bulan maka akan muncul berdasarkan bulan tersebut. Nah, di sini lag bulan. Ini lag bulan ini berdasarkan inputan dari user itu, form tersebut. Untuk prosesnya sama ya. Prosesnya ini pesanan, jadi ketika di hover di sini munculnya pesanan. Untuk yang tadi kan munculnya terjual seperti itu. Untuk yang ini penghasilan, cek bulan, misalkan penghasilan Juni. Nah, di sini untuk tanggal bulan Juni tanggal 1 111.000, untuk tanggal 4 42, tanggal 14 56, tanggal 16 64 pada bulan Juni. Oke. Untuk start hasilnya atau statistik penghasilannya sama kurang lebih ya, cuman beda query saja. Dan untuk yang lainnya hanya menyesuaikan saja. Seperti di sini bulan ini sama, tinggal ini tanggal pesanan kan tadi berdasarkan nama menu. Di sini hasil yang tadi kan total ya, seperti itu, sesuai dengan apa yang akan kita tampilkan. Oke, udah selesai. Ini copyrightnya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai alur dari aplikasi yang sudah saya buat pada proyek akhir PAW kelas D ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.